Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kembali Pulang Setelah 3 Tahun Hilang di Pantai Selatan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perjalanan itu dimulai pada akhir pekan yang cerah ketika keluarga kecil Rifki memutuskan untuk berlibur ke pantai selatan. Rifki, anak lelaki berusia 10 tahun yang penuh rasa ingin tahu, tidak pernah menyangka petualangan ini akan membawanya pada pengalaman yang di luar nalar manusia. Orang tuanya sengaja memilih pantai ini karena suasananya yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk wisatawan. Meski terkenal dengan legenda mistisnya, mereka percaya selama bersikap sopan, tidak akan terjadi apa-apa. Mereka tiba di pantai saat matahari masih memancar hangat. Hamparan pasir putih memanjang di hadapan, sementara deburan ombak berirama seolah menyambut kedatangan mereka. Rifki langsung berlarian, kaki kecilnya meninggalkan jejak di pasir basah. "Rifki, jangan terlalu jauh," seru ibunya dari kejauhan. Namun anak itu hanya melambai sambil tertawa. Baginya pantai adalah taman bermain terbaik. Selama beberapa jam, mereka menikmati hari dengan piknik kecil dan bermain air di tepian. Matahari mulai merendah, warna langit berubah jingga keemasan, memberi kesan magis yang tak dapat dijelaskan. Disitulah semuanya dimulai. Rifki yang tengah bermain sendirian tak jauh dari orang tuanya, menemukan sesuatu di pasir. Sebuah kerang besar berwarna hijau keemasan, berkilauan di bawah cahaya senja. Kerang itu begitu cantik, seolah bukan dari dunia ini. Dengan rasa penasaran yang besar, ia memungutnya. Saat kerang itu disentuh, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah laut. Udara di sekeliling terasa dingin, dan suara ombak mendadak berubah. Suara itu bukan lagi deburan biasa, melainkan desis samar yang seperti bisikan. Rifki merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Entah bagaimana langkahnya mulai bergerak ke arah air tanpa ia sadari. Ibunya yang tengah merapikan peralatan piknik baru menyadari sesuatu yang aneh. Rifki! Ia menoleh ke arah laut. Rifki berdiri diam. Kakinya sudah terendam air laut hingga betis. Ombak mulai berkejaran lebih tinggi dari biasanya. "Rifki, jangan main ke sana!" Ayahnya berteriak sambil berlari mendekat. Namun seolah waktu melambat, Rifki berbalik, menatap orang tuanya dengan wajah kosong. Kerang hijau itu masih di genggamannya. Tiba-tiba sebuah ombak besar datang, lebih besar dari yang pernah terlihat. Dalam hitungan detik tubuh kecil Rifki lenyap di sapu gelombang. Rifki!" Ibunya menjerit berlari ke arah laut. Ayahnya ikut terjun ke dalam ombak, mencari di antara arus yang bergulung-gulung. Namun Rifki tidak ada di sana. Sekejap mata anak mereka hilang. Di sisi lain, Rifki membuka matanya. Ia merasa seperti sedang terbaring di atas sesuatu yang lembut. Perlahan, ia bangkit dan menyadari dirinya berada di tempat yang sama sekali berbeda. Pantai itu tampak jauh lebih indah, lebih terang dan lebih megah dari sebelumnya. Pasirnya berkilau seperti berlian, air lautnya berwarna hijau zamrud, dan langit seakan dipenuhi cahaya keemasan yang tak pernah redup. Suasana itu sunyi tetapi tidak menakutkan. Di hadapannya berdiri gerbang besar yang terbuat dari batu putih, dihiasi ukiran bunga-bunga misterius. Angin berhembus lembut, membawa aroma melati yang begitu menenangkan. Tanpa bisa menahan rasa penasaran, Rifki berjalan menuju gerbang itu. Saat ia mendekat, dua sosok tinggi berseragam hijau dengan wajah tak terlihat muncul di sisi gerbang. Mereka memandangi Rifki sejenak lalu membukakan jalan. "Masuklah tuan muda. Ratu sudah menunggu." Salah satu sosok itu berkata dengan suara bergema. Rifki menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang, tapi kakinya melangkah maju seolah digerakkan oleh kekuatan yang tak tampak. Di balik gerbang itu terbentang sebuah istana megah berwarna hijau berkilauan. Pilar-pilar besar menjulang tinggi, kolam-kolam air memancarkan cahaya lembut, dan taman-taman penuh bunga yang belum pernah dilihatnya sebelumnya.
Burung-burung berwarna keemasan berterbangan di udara. Ini bukan dunia biasa, ini seperti negeri dongeng. Sebuah suara lembut dan merdu tiba-tiba terdengar. Selamat datang, Nak. Rifki menoleh ke sumber suara itu. Di ujung tangga istana, seorang wanita anggun berdiri, mengenakan gaun hijau zamrud panjang yang berkilauan seperti mutiara. Rambutnya hitam panjang terurai, dihiasi mahkota emas. Tatapannya lembut namun penuh wibawa. Rifki tahu siapa ini, meskipun ia tak pernah melihatnya langsung. Cerita-cerita dari orang tuanya tiba-tiba terngiang di kepalanya. Sosok itu adalah Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Kau sudah datang sejauh ini, ujar Nyi Roro Kidul. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Jangan takut, kau aman di sini. Tapi ingat, waktu berjalan berbeda di tempatku ini, Ryu. Rifki ingin bertanya banyak hal, tapi lidahnya kelu. Satu hal yang ia sadari hanyalah, ia tidak tahu bagaimana caranya kembali, dan di sanalah semuanya dimulai. Rifki menatap Nyi Roro Kidul dengan takjub dan kebingungan. Matanya menyapu seluruh istana yang begitu megah. Halamannya dipenuhi bunga-bunga berwarna hijau, pucat yang tampak berkilauan. Sementara di kejauhan, suara laut bergemuruh lembut seperti lantunan lagu yang menenangkan. Kenapa saya ada di sini? Rifki akhirnya berani membuka suara. Suaranya kecil, hampir bergetar. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Langkah anggunnya menuruni tangga, mendekati Rifki. Setiap gerakan sang ratu seolah membawa angin segar yang beraroma melati. Tenanglah, Nak. Kau dipanggil ke sini karena kau menyentuh pemberianku, ujarnya sambil menatap kerang hijau yang masih digenggam Rifki. Kerang itu kini berpendar lebih terang, seakan hidup. Rifki melihatnya dengan rasa bingung dan sedikit takut. Saya tidak sengaja mengambilnya. Saya akan mengembalikannya, Seratu. Tolong biarkan saya pulang. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan lembut namun penuh arti. Tidak semudah itu, Nak. Alamku tidak sama seperti alam yang kau tinggalkan. Waktu di sini mengalir dengan caranya sendiri. 3 hari di tempatku bukanlah 3 hari di dunia kalian. Rifki semakin kebingungan. Namun tatapan lembut Nyi Roro Kidul seolah menenangkan pikirannya. Ia tak tahu kenapa, tetapi berada di sini terasa seperti mimpi, aneh namun indah. Untuk sementara kau akan tinggal di sini. Kami punya banyak hal yang ingin kami tunjukkan kepadamu, lanjut sang ratu. Lalu, dengan lambaian tangannya, 2 pengawal berpakaian hijau mendekat. Antarkan dia ke ruang peristirahatan, perintahnya. Rifki hanya bisa menurut saat. Kedua pengawal membawanya menyusuri lorong panjang istana. Langkah mereka senyap seperti tak menjejak tanah. Rifki sesekali menoleh ke arah taman di luar, di mana burung-burung emas berterbangan di antara pohon-pohon hijau bercahaya. Suasana itu begitu damai, namun jauh di dalam hati kecilnya, Rifki merasa sesuatu tidak beres. Sesampainya di kamar yang disediakan, Rifki terpana melihat keindahannya. Dinding-dindingnya terbuat dari batu hijau berkilau, dan langit-langitnya seperti langit malam penuh bintang. Sebuah ranjang besar dengan kain sutra hijau terhampar di tengah ruangan. Udara di dalamnya begitu segar seperti embusan angin laut. Kau bisa beristirahat di sini, Tuan Muda, ujar salah satu pengawal sambil membungkuk hormat. Setelah itu mereka keluar dan menutup pintu perlahan. Rifki duduk di tepi ranjang, tangannya masih memegang kerang hijau. Ini pasti mimpi, gumamnya. Namun ketika ia mencubit lengannya, rasa sakit itu nyata. Bagaimana aku bisa pulang, pikirnya. Malam itu, jika bisa disebut malam, Rifki tidak bisa tidur. Dari kejauhan ia mendengar suara nyanyian lembut yang datang entah dari mana. Nyanyian itu begitu merdu, seperti bisikan ombak yang menyuruhnya untuk tetap diam dan menikmati suasana. Tapi di balik keindahan itu, ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Ini bukan tempatku, bisik Rifki pada dirinya sendiri. Namun tubuhnya seolah terlalu lemah untuk bergerak. Perlahan matanya mulai terpejam, dan ia tertidur dalam buaian suara nyanyian itu. Hari kedua kerajaan di dasar laut. Rifki terbangun dengan cahaya lembut yang menembus jendela besar kamarnya. Udara masih beraroma melati, dan suara laut terdengar jelas dari kejauhan. Saat ia membuka pintu kamar, ia dikejutkan oleh sosok Nyi Roro Kidul
yang sudah berdiri di ujung lorong, menunggunya. Kau ingin melihat sesuatu yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya, nah? Tanya Nyi Roro Kidul senyumnya misterius. Rifki ragu sejenak, namun rasa penasarannya mengalahkan segalanya. Apa itu, Ratu? Kerajaanku yang sesungguhnya, jawabnya lembut. Ikuti aku. Nyi Roro Kidul berjalan di depan, diikuti Rifki yang melangkah dengan hati-hati. Mereka melewati lorong-lorong panjang, tangga yang berkelok turun, hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan besar dengan kolam berwarna hijau terang di tengahnya. Masuklah, ujar sang ratu. Rifki menelan ludah. Masuk kemana? Ke kolam ini, jawabnya. Jangan takut. Aku akan menjagamu. Sebelum Rifki bisa menolak, tubuhnya terasa ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Kakinya melangkah masuk ke dalam kolam itu, dan tiba-tiba ia merasa tenggelam, tapi anehnya, ia bisa bernapas. Saat membuka mata, Rifki mendapati dirinya berada di dalam air. Tapi ini bukan sembarang air. Ini adalah dunia bawah laut yang luar biasa indah. Istana-istana besar berdiri kokoh di dasar laut, dengan atap-atap berhiaskan mutiara. Ikan-ikan berwarna-warni berenang di sekelilingnya, dan sosok-sosok manusia berseragam hijau berlalu lalang di antara bangunan. Selamat datang di kerajaanku, ujar Nyi Roro Kidul. Suaranya bergema lembut di dalam air. Rifki hanya bisa terdiam takjub melihat pemandangan itu. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu doesn't brother the sea. Semakin sulit baginya untuk pulang. Dan begitulah, hari itu berlalu dalam keajaiban yang tak dapat ia mengerti. Tetapi satu pertanyaan terus berputar di kepalanya. Bagaimana caraku keluar dari sini? Hari ketika segera datang, Rifki mulai merasa waktu berjalan begitu aneh. Tidak ada matahari yang bergerak. Tidak ada malam yang benar-benar gelap. Semuanya di istana Nyi Roro Kidul terasa begitu abadi, indah tapi menyesakkan. Setiap detik hatinya semakin ingin pulang, meski ia tak tahu caranya. Pada hari yang terasa seperti hari ketiga, Nyi Roro Kidul kembali menemuinya. Sang ratu berjalan anggun dengan gaunnya yang masih berwarna hijau zamrud. Senyum lembut menghiasi wajahnya. Tapi kali ini, ada sesuatu di mata sang ratu, seperti kesedihan yang tersembunyi. Kau tampak murung, nak, ujar Nyi Roro Kidul. Rifki mengangkat wajahnya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Aku rindu pulang. Ratu, aku ingin kembali ke ayah dan ibu, mereka pasti mencariku. Senyum Nyi Roro Kidul memudar perlahan. Aku sudah menduga kau akan berkata begitu. Sang ratu menatap Rifki dalam-dalam, lalu melanjutkan, tempat ini memang indah, tapi kau tidak seharusnya berada di sini selamanya. Kau masih punya dunia yang harus kau tinggali. Rifki mendongak, matanya penuh harap. Benarkah ratu bisa mengembalikanku? Nyi Roro Kidul mengangguk, tapi suaranya terdengar berat. Aku bisa, tapi waktumu di sini telah berlalu lebih lama daripada yang kau kira. Apa maksudnya? Rifki bertanya, bingung. Waktu di kerajaanku berjalan berbeda. 3 hari bagimu di sini bukanlah 3 hari di dunia asalmu. Jawab Nyi Roro Kidul lirih. Jika kau ingin pulang, kau harus siap menerima kenyataan yang akan kau hadapi di sana. Rifki menggigit bibirnya. Ia tak benar-benar mengerti apa yang dimaksud sang ratu, tapi keinginannya untuk pulang jauh lebih besar. Aku siap, Ratu. Apapun itu, aku hanya ingin pulang. Nyi Roro Kidul menghela napas panjang. Baiklah, nak, kau akan kembali. Tapi ingat, jangan pernah menoleh ke belakang saat kau berjalan meninggalkan gerbang ini. Nyi Roro Kidul menggandeng tangan Rifki dan membawanya ke tempat di mana ia pertama kali datang. Gerbang, batu putih besar di ujung pantai yang berkilau. Ombak terdengar jauh lebih keras kali ini. Seperti bernyanyi serempak menyambut kepergian Rifki. Ini gerbangnya, ujar Nyi Roro Kidul sambil menatap Rifki. Langkahkan kakimu keluar, dan kau akan kembali ke duniamu. Rifki menatap gerbang itu, hatinya berdegup kencang. Ia mengangguk dan berbalik, melangkah maju tanpa ragu. Namun sebelum benar-benar melewati gerbang, ia mendengar suara lembut Nyi Roro Kidul memanggil. Jaga dirimu baik-baik, Rifki. Dan ingat, apa yang kau lihat di sini biarlah menjadi rahasiamu.
Rifki menahan air matanya dan terus berjalan. Ia ingat pesan sang ratu jangan menoleh ke belakang. Saat melewati gerbang, ia merasa tubuhnya tertarik dengan kuat. Angin berhembus kencang di sekelilingnya. Ombak menggulung seolah hendak menelannya kembali. Segalanya berputar begitu cepat hingga akhirnya semuanya menjadi gelap. Rifki terbangun di pantai yang sama tempat ia menghilang. Namun suasananya berbeda. Matahari telah tenggelam, langit kelam, dan suara deburan ombak terdengar lebih garang. Tubuhnya basah kuyup dan pasir menempel di seluruh pakaiannya. Ia duduk perlahan memandang sekeliling. Pantai itu kosong, sepi, tak ada tanda-tanda ayah atau ibu. Ayah? Ibu? Panggilnya dengan suara serak. Langkahnya gemetar saat ia berjalan ke arah jalan setapak. Semuanya terasa asing meski ini adalah pantai yang sama. Rifki menyusuri jalur menuju pemukiman terdekat, berharap menemukan orang tuanya. Namun ketika ia tiba di perkampungan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Rumah-rumah tampak lebih tua dari yang ia ingat, dan orang-orang menatapnya dengan heran. Mereka berbisik-bisik di antara satu sama lain. Beberapa ada yang terlihat ketakutan. Seorang pria tua mendekatinya, wajahnya tampak tak percaya. "Nak, siapa namamu?" "Rifki," jawabnya pelan. Saya tersesat. Saya mencari ayah dan ibu saya." Pria itu terdiam lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Nak, kau Rifki yang hilang 3 tahun lalu?" Rifki terdiam, tubuhnya membeku. 3 tahun? Ulangnya tak percaya. Pria itu mengangguk. "Orang tuamu mencarimu kemana-mana. Mereka pikir kau sudah..." Ia tak melanjutkan kalimatnya. Rifki merasakan dunia di sekelilingnya runtuh. 3 tahun? Bagaimana bisa? Bukankah ia hanya berada di sana selama 3 hari? Air matanya mulai mengalir. "Saya ingin pulang," bisiknya. Beberapa orang mulai berlari mencari orang tuanya. Rifki berdiri di tengah kerumunan itu. Tak tahu harus berbuat apa. Ia melihat ke arah laut, dan dalam bayang-bayang ombak yang bergulung, seolah-olah ia masih bisa mendengar suara lembut Nyi Roro Kidul. "Waktuku berbeda, nak. Selamat kembali." Dan Rifki hanya bisa berdiri di sana, menyadari betapa dunia sudah berubah tanpa dirinya. Suasana di sekitar Rifki terasa begitu aneh. Orang-orang berbisik sambil menatapnya, seolah ia adalah hantu yang muncul dari masa lalu. 3 tahun bukan waktu yang singkat, tapi bagi Rifki semuanya hanya sekejap. Tubuhnya lelah, pikirannya kalut. Tak lama kemudian, 2 sosok yang familiar muncul dari tengah kerumunan. Seorang wanita dengan wajah pucat berlari mendekat. Matanya sembab, rambutnya berantakan, tapi Rifki mengenalinya. "Ibu," bisiknya. "Rifki!" Teriakan ibunya pecah bersamaan dengan air matanya. Ia memeluk Rifki erat seperti takut anaknya akan hilang lagi. "Anakku, kamu di mana saja, nak?" "Kamu kemana?" Isak tangisnya memenuhi udara. Ayah Rifki muncul tak lama setelah itu. Tubuhnya terlihat lebih kurus dari terakhir kali Rifki melihatnya. Rambutnya dipenuhi uban. Tatapan ayahnya penuh kebingungan dan keharuan, seolah tak percaya apa yang ia lihat. "Ini benar-benar kamu, Rifki?" Tanyanya pelan sambil berlutut di hadapan anaknya. Rifki hanya bisa mengangguk. Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh. Aku pulang ya, aku nggak tahu." "Aku nggak tahu sudah berapa lama." Suaranya bergetar. Ayahnya memeluknya, menahan tangis yang tak kalah hebat. Kerumunan mulai bubar, tapi bisikan-bisikan samar masih terdengar. Beberapa orang terlihat takut. Yang lain hanya berbisik tentang legenda pantai selatan, tentang mereka yang dibawa sang penguasa laut dan tak pernah kembali. Namun Rifki tidak mempedulikannya. Yang ia inginkan hanyalah kembali ke rumah. Rumah itu masih sama, tapi terasa begitu berbeda. Foto-foto keluarga di dinding tampak lebih tua. Ada satu foto besar di meja ruang tamu yang membuat Rifki tertegun. Itu adalah fotonya, tapi foto itu dipenuhi bunga dan lilin. Tidak ingat kini Claire. Dulu sering mendengar cerita kalau keluarga yang ditinggalkan akan memasang altar untuk mereka yang dianggap hilang. "Kami pikir kamu sudah tiada, nak," bisik ibunya lirih sambil menggenggam tangan Rifki. 3 tahun kami mencarimu. Setiap hari ayahmu ke pantai berharap kamu muncul. Setiap malam ibu berdoa supaya kamu kembali. Tuhan mendengar doa kami,
Rifki menggigit bibirnya, menahan perasaan yang campur aduk. Bagaimana ia bisa menjelaskan semuanya tentang istana megah di bawah laut, tentang sang ratu berpakaian hijau, tentang waktu yang berjalan berbeda. Aku cuma... Tersesat, Bu, akhirnya Rifki berkata pelan. Aku nggak tahu bagaimana bisa kembali. Ibunya menangis lagi. Sementara ayahnya hanya menatap anaknya dengan wajah penuh syukur. Yang penting kamu selamat, Rifki, kata ayahnya tegas. Yang penting kamu pulang. Namun di dalam benak Rifki ada perasaan ganjil yang tak bisa ia hilangkan. Alam gaib yang ia tinggalkan terasa seperti mimpi, tapi terlalu nyata untuk dilupakan. Kerang hijau yang ia genggam saat itu sudah lenyap entah bagaimana, tetapi ia masih bisa merasakan dinginnya di telapak tangannya. Hari-hari berikutnya Rifki berusaha menjalani hidupnya kembali. Namun dunia tak lagi sama. Teman-temannya sudah tumbuh. Rumah-rumah di sekitar tempat tinggalnya banyak yang berubah, dan sekolahnya memiliki wajah-wajah baru. Di sekolah dia menjadi bahan pembicaraan. Ada yang menganggapnya beruntung karena ditemukan kembali, tapi ada juga yang berbisik bahwa Rifki dibawa oleh penghuni pantai selatan. Rifki hanya diam, memilih untuk tak menjawab apapun. Pada suatu malam Rifki duduk di kamarnya, menatap bulan purnama dari balik jendela. Angin berhembus lembut, membawa aroma asin laut yang samar-samar. Ia memejamkan mata, dan dalam keheningan sebuah suara lembut bergema di telinganya. Waktu kami berbeda, nak. Selamat hidup kembali. Itu suara Nyi Roro Kidul. Rifki membuka matanya dengan cepat. Napasnya tersengal. Ia melihat keluar jendela, ke arah cakrawala gelap yang jauh. Tidak ada apa-apa di sana, hanya malam yang sunyi. Namun hatinya tahu sang ratu masih memperhatikannya. Dan sejak malam itu Rifki tidak pernah kembali ke pantai selatan. Baginya, laut bukan lagi tempat bermain, melainkan pintu ke dunia yang tak ingin ia masuki lagi. Namun, meskipun ia tak pernah menginjakkan kaki di sana, Rifki tahu bahwa lautan akan selalu menyimpan rahasianya sendiri. Beberapa bulan setelah kepulangannya, Rifki mulai menata ulang kehidupannya. Meskipun awalnya terasa sulit menyesuaikan diri, setelah 3 tahun dianggap menghilang, perlahan-lahan semuanya mulai membaik. Keluarganya tak lagi membahas apa yang terjadi, seolah-olah mereka sepakat untuk membiarkan masa lalu terkubur di pantai selatan. Rifki kembali bersekolah. Walau ia harus menyesuaikan diri dengan teman-teman yang sebagian besar baru, usianya yang masih remaja membuatnya lebih mudah berbaur. Tapi tetap saja, bisikan tentang kehilangannya kadang menyelinap di sela-sela obrolan. Dulu ada yang bilang kamu dibawa Nyi Roro Kidul, ucap salah satu temannya suatu hari, tapi katanya itu cuma cerita orang tua. Rifki hanya tersenyum tipis dan tak menanggapi. Ia tahu tak ada gunanya membahas sesuatu yang tak akan pernah dimengerti orang lain. Bagi sebagian besar orang, cerita tentang kerajaan gaib hanya dongeng, tapi baginya itu nyata. Hari-hari Rifki kini dipenuhi kegiatan sekolah dan keluarga. Ayahnya berhenti bekerja jauh-jauh hari sejak kejadian itu dan memilih berdagang kecil-kecilan di rumah. Ibunya lebih sering berada di sisi Rifki, seolah takut kehilangan anaknya lagi. Rifki juga mulai berani pergi keluar rumah meski ia selalu menghindari pantai. Setiap kali ia mendengar suara ombak, jantungnya berdebar tak karuan, seolah suara itu masih memanggilnya kembali. Ia bahkan tidak mau menatap lautan dari kejauhan, takut sesuatu yang tak terlihat akan menariknya lagi. Tapi meski ia menghindar, bayangan pengalaman itu kadang muncul di malam hari. Ia sering bermimpi berjalan di lorong berwarna hijau, mendengar nyanyian lembut yang tak ia mengerti, dan sesekali melihat siluet seorang wanita dengan gaun berkilauan. Namun setiap kali ia terbangun, ia hanya berdoa agar semuanya tetap menjadi kenangan. Waktu berlalu dan Rifki mulai merasa lebih nyaman dengan kehidupannya. Ia bahkan berteman dekat dengan seorang anak bernama Arman yang baru pindah ke sekolahnya. Arman sama sekali tak peduli dengan bisikan tentang Rifki. Kamu nggak perlu mikirin mereka, kata Arman suatu hari saat mereka duduk di kantin. Orang-orang suka nyari cerita dari hal yang nggak mereka pahami. Rifki tersenyum. Arman adalah orang pertama yang membuatnya merasa normal kembali. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bermain game atau belajar kelompok. Sedikit demi sedikit Rifki merasa dunianya kembali utuh.
Namun satu hal yang belum bisa Rifki lakukan adalah kembali ke pantai selatan. Setiap liburan sekolah ketika teman-temannya merencanakan pergi ke pantai, Rifki selalu punya alasan untuk menolak, bahkan keluarganya pun tak pernah mengajak-ajak lagi. Mereka tahu betul perasaan Rifki terhadap laut. Suatu malam ketika Rifki membantu ibunya mencuci piring, ibunya berkata pelan, "Nak, kamu nggak pernah cerita apa yang sebenarnya terjadi waktu itu." Rifki terdiam sejenak, tangannya berhenti bergerak. "Ibu percaya sama cerita tentang Nyi Roro Kidul?" Tanyanya pelan. Ibunya menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab, "Ibu percaya bahwa ada hal-hal yang nggak bisa kita pahami di dunia ini." Rifki hanya mengangguk kecil. Itu adalah pertama kalinya ia merasa bahwa ibunya mungkin akan mengerti, tapi tetap saja, ia tak bisa menceritakan semuanya. Kerajaan bawah laut itu, sosok Nyi Roro Kidul, dan 3 hari yang terasa seperti mimpi, semuanya lebih baik. Ia simpan untuk dirinya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, dan Rifki tumbuh menjadi remaja yang lebih kuat dan bijak. Pengalaman itu mengubahnya. Meskipun ia jarang memikirkannya lagi, ia mulai berprestasi di sekolah, menemukan minatnya di bidang seni lukis. Tanpa sadar, sebagian besar lukisannya menggambarkan lautan, gelombang ombak, pantai kosong, dan langit yang membentang luas. "Kenapa kamu suka melukis laut?" tanya Arman suatu hari. Rifki hanya tersenyum tipis. "Mungkin karena aku pernah merasa hilang di sana." Arman tertawa kecil, mengira itu hanya bercanda. Tapi bagi Rifki, lukisan-lukisan itu adalah caranya berdamai dengan masa lalu. Pada akhirnya, Rifki menyadari satu hal penting. Meskipun hidupnya pernah bersentuhan dengan dunia yang tak kasat mata, ia tetap memiliki masa depan di dunia ini. Masa lalu memang akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Tapi ia tak boleh terjebak di dalamnya. Dan dengan itu, Rifki melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang pantai selatan, namun tak pernah benar-benar melupakan apa yang telah ia alami. Waktu berlalu dan Rifki semakin dewasa. Kehidupannya kini dipenuhi dengan rutinitas yang normal, seperti halnya anak-anak seusianya. Ia berfokus pada pendidikan, bersosialisasi dengan teman-teman, dan merancang masa depan yang cerah. Namun meskipun ia berusaha melupakan, ada hal-hal yang tak pernah bisa benar-benar hilang. Lukisan-lukisannya yang menggambarkan lautan, ombak, dan langit selalu membuatnya teringat akan dunia yang pernah ia tinggalkan. Ada kalanya ia duduk di depan kanvas dan merasa ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, meski ia tak pernah tahu bagaimana. Beberapa kali di malam yang sunyi, ia mendengar suara ombak di telinga, suara yang lembut, namun juga penuh misteri. Seolah suara itu mengingatkannya tentang sesuatu yang belum selesai. Namun Rifki tahu hidup harus terus berjalan. Ia tidak ingin terjebak dalam bayangan masa lalu. Ia ingin menatap masa depan, menjalani kehidupan dengan penuh harapan dan kedamaian. Ia bertemu dengan banyak orang baru, menjalin hubungan yang lebih dalam dengan teman-temannya, dan bahkan memulai sebuah hobi baru yang menyibukkannya, fotografi. Ia suka mengambil gambar pantai, tapi kali ini bukan untuk melukis, melainkan untuk mengabadikan keindahan dunia yang nyata. Suatu sore setelah beberapa tahun berlalu, Rifki memutuskan untuk pergi ke pantai, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk memberi penghormatan kepada masa lalu. Ia berjalan sendirian di sepanjang garis pantai yang luas, menikmati angin laut yang menyegarkan. Laut itu meskipun besar dan menakutkan tetap menenangkan hati. Rifki berdiri di sana, di tepi pasir yang basah, menatap horizon, merasakan kehadiran laut dengan cara yang baru. "Ratu, terima kasih," bisiknya hampir seperti doa. Tidak ada jawaban, hanya suara ombak yang menghantam tepi pantai. Namun Rifki merasa seolah ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Sebuah perasaan damai yang datang begitu saja, seolah Nyi Roro Kidul yang pernah membawanya ke alam lain itu memberikan restunya untuk melanjutkan hidup. Pada akhirnya Rifki tahu, dunia yang ia alami di pantai selatan bukanlah untuk dipahami sepenuhnya, melainkan untuk diterima. Ia tak perlu mengungkapkan semuanya kepada dunia, karena ada banyak hal yang lebih baik disimpan di dalam hati. Dan di sana, di bawah sinar matahari senja, Rifki merasa benar-benar bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari bayangan masa lalu, dan siap menyambut masa depannya. Pantai itu, dengan segala misterinya,
tak lagi menjadi tempat yang menakutkan baginya. Ia bisa kembali ke sana kapan saja, sebagai bagian dari dirinya yang tak akan pernah hilang, tapi tetap ada di dalam kenangan yang indah.